Di kesempatan yang barokah ini kita bersama-sama melanjutkan kajian sunnah Nabi al-hadis yang terangkum dalam kitab Subulus Salam, syarah dari kitab Bulughul Maram. Sampai di hadis yang ke 1384. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala dawsahu Abdullah ibnu Umar qala Rasulullah bersabda, man tashabba biqaumin fahuwa minhum, akhrajahu Abu Dawud wa sahahahu Ibnu Hibban. Man sapane wong tashabbaha kang nyerupai sapa man biqaumin terhadap suatu kaum, fahuwa mongko utawi man iku minhum salah seorang dari mereka. Jadi barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka berarti orang itu termasuk golongan mereka. Jadi kalau ada orang ngapunten nggih, wong lanang kok menyerupai wong wedok, berarti orang itu termasuk golongan bencong, embrong gitu kan. Kalau ada orang muslim menyerupai orang non muslim, adat istiadatnya, pola hidupnya, ya, hadis ini sangat umum ini, ya. Jadi termasuk anak-anak kita yang tidak tahu sejarahnya, tidak tahu latar belakangnya, senengani norok bontek. Ada orang Valentine, melok Valentine, ya. Terus itu banyak itu kalau akhir-akhir tahun itu, mulai dari trompet, ya, lonceng, apa itu menyerupai mereka, ya, menyerupai mereka. Jadi Yahudi Nasrani itu, ya, pakai lonceng, pakai trompet, ya, itu berarti menyerupai mereka. Sangat disayangkan kita yang seorang Muslim yang notabene ya'lu wa la yu'la alaihi, yang paling tinggi derajatnya, kemudian ikut-ikutan mereka tanpa tahu benar salahnya. Dalam satu hadis disebutkan nanti di akhir zaman itu generasi Islam itu akan mengikuti mereka. Shibron bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Mereka akan ikut-ikutan kaum mereka. Ya, ikut-ikutan selain muslim, sedikit demi sedikit, sejengkal, sehasta. Lama-lama sampai mereka masuk ke lubang jarum itu loh, orang Islam ikut. Ya, jadi itu cara berpakaian, ya, resepsi itu kan ikut-ikutan. Mereka pakai lilin, melok-melok pakai lilin, panjang umurnya, panjang rambutnya, panjang udilnya, panjang irungnya, ini Pak. Itu kan menyerupai mereka. Di Islam tidak ada. Bahaya kalau orang tahun anak-anak kula jenengan itu kan mensyukuri nikmat panjang umur, sekaligus waspada bahwa dengan tambahnya usia berarti semakin dekat dengan ajal kita. Ya mensyukuri sambil sedekah misalnya kan, mengundang anak yatim gitu. Saya salut dengan Umi Qasim itu kalau lagi acara itu mengundang khataman gitu ya, tenggelam gitu. Itu bagus. Zainu buyutakum bisolah wa qiraatil Quran, ya kan? Diperbanyak zikir, sholat, doa, dan bacaan Quran di rumah kula jenengan dalam rangka ulang tahunnya anak cucu saya. Ada khataman, ya, zikir. Itu jangan malah nekano palapa. Lakoni rungkat, entek-entekan. Ya, ini jamaah sekalian. Iya. Maka di sini jamaah di dalam satu hadis, ya, dari sanad yang lain malah lebih sensitif lagi ini dari Abdullah bin Mas'ud. Man radiya amala qaumin kana minhum, ya. Aja meneh kok nirokni, kula jenengan ridho man sapane wong, barang siapa yang ridho amala qaumin terhadap amal perbuatannya suatu kaum,
Itu aja kana minhum, termasuk kula jenengan golongan mereka. Jadi kula jenengan mboten nirokne. Nah, punten misalnya ada kaum minum minuman keras. Sajane nggih kula jenengan mboten melok di kalangan mereka. Tapi kita permisif, kita cuek. Tidak berusaha bagaimana caranya agar mencegah kemungkaran ini. Ya. Wis yes gak apa-apa nduk le, nang kono gak apa-apa wis teler-teler. Sampe gak ganggu tangga. Lho ridho ini lho termasuk mereka. Ya. Umumnya kita kan gitu, Pak. Mau mengandung resiko, akhirnya apa? Ya udah, wis sampe gak ganggu tangga, Pak, biarin aja. Nah, iya ketoknya gak ganggu, aslinya ganggu. Ya. Itu misalnya. Kadang maaf saja ya. Di pos ya, nggak tak sebutkan, di pos satpam, pos hansip itu loh, gerubul-gerubul mentolo Pak, minum-minuman sama teman-temannya di situ. Ya, itu kadang-kadang ya apa sih? Saya tuh sempat mau ngasih jajan kepada mereka itu, habis pengajian pulang malam itu. Begitu loh, ternyata depannya tuh minuman keras Pak, melingkar gini loh. Ya maaf, terpaksa nggak jadi. Pakai kelompok Rafa, sengaja cili-cili jamaah itu. Coba bayangkan. Ya, itu salah satu bentuk cara saya tidak ridho kepada mereka. Itu kadang ada orang yang sudah apa-apa, gak ganggu tonggo, urusan mereka. Kalau bisa jangan. Kenapa? Allah mengancam kalau jenengan. Wattaqu fitnatal la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Hati-hati. Ya, fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah, terhadap suatu musibah, bencana, ya, cobaan, ujian, ancaman yang nanti dampaknya tidak hanya kepada mereka yang berbuat zalim saja, tidak hanya kepada mereka yang berbuat maksiat saja, tapi bisa jadi mengenai kita yang tidak berbuat apa-apa, yang baik-baik saja. Ngaten termasuk ngaten iki nanti musim pemilu, hati-hati. Nah, sampai kula jenengan salah pilih. Ya. Itu nanti juga kula jenengan yang berbuat baik ikut-ikutan jelek. Pernyataan utang negara ya wae dhewe melok nanggung. Ya. Masa pejabat mereka udah itu ya. Nah, kok mereka kampanye? Enggak, sorry. Ya. Hati-hati jangan sekalian ya. Man radiya amalan qaumin kana minhum. Jadi wis memang pejabat di muni wis babana wis anjene politik ya wis jarno ae. Salah, Pak. Dulu pernah ada ya, Islam yes, politik no. Ini salah, Pak. Islam yes, politik Islami juga yes. Gitu. Monggo. Itu loh ya. Jadi ngapunten barangkali nanti siapa di sini yang nyalek misalnya Pak Kholis ya atau Mas Erwin nyalek, pilih saja jelas orangnya itu. Oh enggak jelas. Sampai ngapunten tadi malam saya ngisi pengajian ternyata sak kotae sak sembarangannya sak amplope itu lambang partai tertentu, lambang caleg tertentu. Tak tompo piye gak tak tompo kok yo iman. Allahu Akbar. Akhirnya saya nulis status, ternyata ada yang kenal saya. Ya, jadi itulah jamaah sekalian. Ya, boyo nek ngadakno sing jelas. Itu jebakan Batman. Ya. Ya padahal ceramah saya termasuk nyentil pemerintah ya siapa nih. Cuman saya bukan menyalahkan. Ini adalah kebenaran yang mesti disampaikan. Walaupun bahasa saya ya bahasa guyonan sebetulnya. Soalnya saya nggak bisa Pak ceramah. Pokoknya kita harus begini dan begitu. Kalau tidak begini harus begitu. Enggak. Es model kula kecengengesan ngeten iki. Kadang damel wayang. Anjene wong Jawa. Nggih, niku Pak. Jadi hati-hati, Masya Allah, jangan sampai kula jenengan sak putra putri anak putu kula jenengan dikotori dengan virus akidah.
virus-virus ibadah karena menyerupai mereka, padahal kita tidak tahu tentang eksistensi pola dan ajaran-ajaran mereka. Jadi soalnya apa? Mereka tuh nggak terima, Pak. Gitu? Nggak terima. Walan tardha 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum, ya kan? Mereka Yahudi Nasrani itu tidak akan pernah ridho, boten terima nek kula jenengan boten nderekaken pola hidup mereka. Jadi mereka berbagai macam cara, narkoba, ya. Ada juga yang tidak terang-terangan. Seketok Islam, arek-arek ngoten niku seketok Islam. Tapi ya tidak tahu dicekoki apa ajarannya mereka. Sampai dulu pernah ada seorang anak SMA itu saya tanya itu, loh kalungan itu Pak, lambang Tuhan orang lain. Loh sampean agamanya apa deh? Oh ngajarnya peringatan Maulid Nabi Pak. Maulid Nabi di Isra Mi'raj saya lupa itu. Saya datengin. Loh Mas sampean kok melok Maulid Nabi, agamamu apa? Islam Pak. Loh Islam kalungan ngonoan Pak. Tak sebutkan ya, ragangannya layangan itu Pak. Ya, seperti itu. Nah, itu, ya ini kan aksesoris Pak, aksesoris. Ya, ini contoh real loh Pak. Jadi hati-hati, maka jangan sampai kalau jenengan menyerupai gaya hidup mereka, pola hidup mereka, ya, cara pandang mereka, agar kita tidak termasuk golongan mereka. Termasuk kalau ada hal yang tidak pas dengan Islam, kalau jenengan ya kudu gak terima mesti nih, sehingga mencari cara ya napa carane agar tidak terjadi hal-hal yang nanti akan terjerumus ke dalam ranah mereka. Seperti itu jamaah sekalian rahimakumullah. Masya Allah, ini satu hadis atau dua hadis ini saja. Untuk yang berikutnya kita lanjutkan ke pertemuan yang akan datang. Ini karena agak panjang ini penjelasannya ini. Itu Bapak Ibu yang saya muliakan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada salah khilaf mohon maaf. Mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan terkabul segala hajat, khususnya hajatnya dunia yang titip doa, dan juga seluruh jamaah yang insya Allah jamaah Darut Taqwa dan seluruh pemirsa tentunya ya, insya Allah dibahagiakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan umur yang barokah. Ya, jadi saya terkesan dengan ngendikane Pak Amin itu kalau bilang itu jangan umur panjang. Berapapun Allah ngasih umur kalau jenengan muga umur sing barokah. Ya, umur sing barokah, sehat, bahagia, sekeluarga, nggih, sana cucunya, wis golek rezeki sing halal gitu. Insyaallah mudah-mudahan barokah fid din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.